Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita sudah selesai kajian Usuluddin. Kita lanjutkan seperti biasa untuk mengkaji kitab Rududu Ulama'il Muslimin ala Syubhatil Mulhidin wal Mustasyrikin, karya daripada Syekh Muhammad Yasin. Kritikan yang berikutnya di sini, ya kita sebutkan aja kritikan, pertanyaan tapi sifatnya memojokkan. Ya, pertanyaan yang sifatnya mengarah kepada memojokkan. Pertanyaannya di sini, ma ya faidatu tauhid lil muslimin? Apa manfaatnya tauhid itu, mengesahkan Allah itu katanya bagi orang Islam? La ilallah tabarakallah. Ngolok nih kan? Nah, ngolok tuh. Apa manfaatnya? Ma faidatu? Ma hiya faidatu tauhid lil muslimin? Apa manfaat tauhid terhadap Islam? Wa ma huwal khair alladhi ya'udu 'alaikum minhu? Kebaikan apa yang, kalau istilah apa sekarang itu ya, keuntungan yang kembali kepada kalian itu apa itu dari tauhid katanya. Wa halukum kama ta'lamun al-an katanya minal zullah wal hawan. Keadaan kalian walaupun kalian tauhid katanya ini kama ta'lamun al-an, sebagaimana kalian ketahui. Itu memang umat Islam ini kan mengetahui tentang kondisi umat Islam dibandingkan dengan yang lain, terutama sekali dalam masalah duniawi ya. Fahalukum kama ta'lamun al-an, keadaan kalian sebagaimana kalian tahu sekarang itu hina dibandingkan dengan yang lain, umat-umat yang lain. Ala yakfil i'tiraf bi adna lil kauni khaliqan. Ini katanya. Apakah tidak cukup hanya mengakui ada pencipta alam ini? Sudah titik gitu. Itu bentuk kritikannya, pertanyaannya. Apakah tidak cukup kita i'tiraf, mengakui yang penting ada khaliq, bahwa alam ini ada penciptanya. Adapun siapa yang menciptanya, ya terserah. Kira-kira begitulah mungkin ya tujuannya. Apa manfaat tauhid itu katanya? Ya Allah ya Rabb. Dijawab oleh beliau, in hadzal kalama kufrun wa ilhad. Ini kata-kata ini adalah kata-kata yang membawa kepada kekafiran. Berarti kafir orang yang mengatakan seperti ini. Kenapa dikatakan kafir? Padahal dia mengakui kan dari itu, i'tiraf bi anna lil kaun khaliqan. Dia mengakui bahwa alam ini ada yang menciptakan. Cuma itu aja. Tapi tidak tauhid, kafir. Kenapa di sini dikatakan kafir? Dianggap ilhad, dianggap itu ya kayak orang yang tidak punya Tuhan, membangkang. Iz kaifa ya'tariful insanu bi anna lahu khaliqan summa la ya'buduhu. Sebab bagaimana mungkin ada seseorang makhluk namanya manusia mengakui bahwa ada pencipta, tapi pencipta itu dia tidak menyembah penciptanya. La ya'budu, tidak beribadah kepadanya. Makanya kafir orang itu, kata beliau. Walaupun dia mengakui bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Tidak cukup hanya mengakui bahwa alam ini diciptakan, artinya ada yang menciptakan. Tapi pertama harus diketahui penciptanya siapa dulu. Setelah diketahui penciptanya, harus penciptanya itu disembah. Itu tuntutan penciptanya. Bukan hanya sekedar mengetahui ada penciptanya aja, enggak. Dia mengatakan di sini, inna tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ini kan kalau tidak salah Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid. Adanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah tidak mengesahkan Tuhan. Yurihul basyariyah. Itu menyebabkan manusia itu menjadi tenang. Menyebabkan orang itu menjadi
tentram hatinya itu. Nah, logikanya beliau ini luar biasa. Padladzi lahu arbabun. Kenapa? Karena satu orang yang memiliki banyak tuan, banyak Tuhan atau banyak tuan, mutafarriqun, yang terpisah-pisah, ada di sini, ada di sini, ada di sini. La ilallah, gimana kira-kira kalau kita begitu? Kal amil, sama seperti pekerja. Alladzi lahu majmu'atun minar ru'asa, yang memiliki banyak pimpinan ini mengatakan ini mengatakan ini, kamu ini. Ailallah tabarakallah. Makanya inna tauhid yurihal basyariyah. Tauhid itu menyebabkan seseorang manusia itu menjadi tenang, menjadi tenang. Masing-masing kullun lahu awamir. Masing-masing memiliki perintah-perintah allati takhtalifu 'anil akhari, yang berbeda dari yang lainnya. Ini mengatakan ini, kamu begini, lagi ini begini. Wah, tabarakallah. Gimana capeknya kita tuh? Kalau banyak pimpinan kita, banyak atasan kita. Terus semuanya itu neken kita. Kan repot. Santri-santri kan pernah sekolah ini kan? Ailallah tabarakallah. Ini guru matematika. Kamu harus benar-benar memperhatikan. Kalau enggak lulus kamu. Awas kalau kamu enggak rajin belajar, kasih nilai 0. Nilai 0. Kita mau pakai apa itu? Terus guru biologi. Harus kamu hafal semua istilah-istilah yang ada dalam buku ketebal terus. Semua istilah itu harus kamu hafal. Susah juga ngapalnya istilah-istilah biologi, terutama sekali bahasa-bahasa Latin itu deh. Ya Allah, tabarakallah. Saya yang paling hafal zigot. 6 tahun saya belajar biologi ya, deh. Yang ketinggalan coba zigot, terus embrio. Kamu opo mulana ro. Kotanya ke opo nih. Berapa tahun? 6 tahun kita belajar biologi itu. Di waktu sanawiyah 3 tahun, di waktu apa? Di waktu aliyahnya 3 tahun belajar biologi. 6 tahun jadinya. Tapi yang ketinggalan ya udah tadi itu ya, zigot yang paling melekat itu dari pakis haji. Nah, itu yang paling melekat. Kenapa? Karena di saat sedang belajar biologi itu pas di luar kelas saya ada pohon pakis haji. Tahu dah pakis haji itu bukan pakis yang dimakan, enggak, pakis haji namanya. Saya tidak tahu kok kenapa diberikan pakis haji. Kayak apa ya, pohonnya itu ya mirip-mirip kayak kurma lah itu. Kullun lahu awamir, semua daripada pimpinan-pimpinannya Tuhan yang mengatakan begini, Tuhan ini mengatakan begini, dan fatarahu hairan bainahum la yadri ma yurdih, maka engkau akan melihat orang itu bingung di antara mereka, tidak tahu mana yang harus dia senangkan, Tuhan yang mana gitu. Tuhan yang ini begini begini, Tuhan ini kembali begini, Tuhan ini kembali begini. Oh lah repot. Gambarannya tadi itu. Capek kita. Guru yang ini, waduh begini, guru ini mengatakan begini. Terus masing-masing guru itu saling saling menjatuhkan. Guru matematika mengatakan pelajarannya apa? Bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris katanya, terus dilemehkan bahasa Inggris. Ini tidak bagus itu guru yang seperti itu juga. Kenapa bahasa Inggris? Itu bahasa munafik katanya itu. Itu masa-masa awal itu berkembang itu ada itu. Itu yang bikin kita ndak semangat dalam bahasa
bahasa Inggris. Padahal ya Allah ya Rob, sekarang itu banyak bahasa-bahasa ilmiah itu bisa dikatakan sebagian besar diambil dari bahasa Inggris. Ini hendak itu bahasa munafik katanya. Lagi bikin pakai bahasa Arab. Logotul Injilizia, logotul iblis. Allah ya Rob, itu ngelemahkan jadinya itu. Padahal kan luar biasa. Kalau kita bahasa Inggris bisa dakwahnya kan level apa? Zonanya itu zona internasional kan? Nah, gitu. Lah terus guru bahasa Inggris diketahui dihina pelajaran yang diajarkan, marahlah gitu. Pelajaran apa kamu? Matematika. Ngapain kamu belajar matematika katanya? Itu pekerjaan orang gila itu. Lah, kenapa gila? Ngitung duit, enggak ada duit yang kamu hitung katanya itu. Ya bukan gitu. Semua ilmu itu penting. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Zainuddin itu utlub fununal ulum, berbagai macam cabang ilmu. Ya mayyaru mul'ula dunya wa fi akhirah utlub fununal ulum fi mada zamani fi mada zamani. Ya mayyaru mul'ula dunya wa fi akhirah. Wahai orang-orang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ad-darajatul ula, derajat yang tinggi di dunia akhirat, utlub fununal ulum fi mada zamani. Pertama, tuntut berbagai macam ilmu fi mada zamani. Sepanjang masa. Kita nuntutnya itu sepanjang zaman. Jangan hanya sekedar jadi bahan ceramah aja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lelahdi, sampai liang lahat, dari dalam buayan sampai liang lahat. Itu jadi ini aja. Terus baca jarang, gimana itu? Seharusnya Masya Allah tabarakallah, Islam itu luar biasa. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya namanya hikmah, ilmu pengetahuan itu adalah barang hilang milik orang beriman. Seharusnya dimanapun ditemukan ilmu, itu adalah bagaikan barang miliknya yang sudah lama hilang, dia temukan, kan senang gitu. Seharusnya. Tapi kita ini kadang-kadang diolok-olok oleh orang ini, orang luar lah gitu. Dulu mungkin pernah saya sampaikan ada orang non muslim, orang Nasrani kalau tidak salah, rajin baca buku pas di bandara nih, di bandara baca terus gitu, masuk ke ruang tunggu baca terus sampai pesawat datang, naik ke atas pesawat baca terus. Nah, ada orang Islam yang memperhatikan terus ini, orang Nasrani ini. Kemudian ya nanya, tapi sifatnya mungkin negur atau apalah gitu ya. Pak, kok dari tadi saya lihat baca terus katanya. Apa kata Nasr itu? Krok katanya itu. Ya Allah ya Rob. Ini non muslim. Negur pakai ikro. Nah, mana ikro? Bacalah. Kan ditampar nah kita itu. Kita ditegur tapi pakai kitab suci kita sendiri, pakai kitab kita sendiri. Ikro, baca. Gimana kita mau menjadi orang alim kalau malas membaca, malas mencari. Padahal panduan kita, tuntunan hidup kita Al-Quran mengatakan ikra, bacalah. Makanya nanti dalam jawaban yang di sini itu ada ya kan tadi ada pertanyaan di sana itu, wa halukum kama ta'lamun al-an minaz zullah wal hawan.
Anda tauhid kata itu, tapi keadaan Anda itu ya seperti ini, hina dibandingkan dengan yang lain katanya. Hinanya nanti akan dijawab di sini, kita tidak melaksanakan ajaran kita sendiri, tidak melaksanakan ajaran kita sendiri. Kalau kita laksanakan ajaran kita sendiri, ya Allah ya Rabb. Tadi satu ikro. Dulu pernah juga saya sampaikan itu kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Konsep Al-Quran terutama sekali termasuk dalam kategori belajar itu sebenarnya harus benar-benar menguasai baru pindah ke yang lain. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini dua kunci nih, kuncinya dua. Pertama, faiza faragta, apabila engkau telah selesai, tapi selesainya itu bukan selesai karena waktu, tapi selesai karena penguasaan materi secara sempurna. Setelah kita ketahui materi itu secara sempurna, baru fansab, baru pindah menuju kepada berusaha untuk menguasai yang lain. Tapi tadi penguasaannya itu adalah secara sempurna. Wa ila rabbika farghab. Setelah itu yang nomor dua yang paling penting adalah jangan sampai lupa kepada mengharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Farghab rogiba artinya apa? Rogiba artinya mengharap kepada Allah SWT. Jangan hanya sampai otak aja yang diasah dari ilmu pengetahuan yang banyak, tapi hatinya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan begitu konsep pendidikan dalam Al-Qur'an. Konsep pendidikan dalam Al-Qur'an itu sebenarnya tadi harus menguasai ilmu pengetahuan secara matang, secara sempurna, baru pindah ke yang lain. Nah, terus yang kedua setelah itu jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu teman dokter dari menurut teorinya dia sudah operasi orang gitu ya. Kan kalau orang dioperasi dibius dulu kan? Dibius dulu. Menurut teori yang dia ketahui, seharusnya orang itu jam sekian harus sadar. Jam sekian harus sadar. Seharusnya. Tapi ternyata setelah jam ditunggu jam sekian tidak sadar-sadar. Ya Allah ya Rabb. Udah takut, khawatir. Mau mati orang nanti itu. Akhirnya udah begini aja lah, saya harus sholat aja dulu katanya. Akhirnya benar. Dia sholat dulu, dia tinggalkan pasien tadi yang sudah dioperasi tadi itu masih dalam keadaan belum sadar. Setelah selesai sholat balik, ternyata pas balik sadar orang. Teorinya mengatakan sekian jam orang itu harus sadar, tapi ternyata berbeda dengan teori. Makanya tidak cukup hanya sekedar otak, tidak cukup hanya sekedar teori, tidak cukup hanya sekedar mengandalkan akal, tidak cukup hanya sekedar mengandalkan ilmu. Yang berikutnya adalah wa ila rabbika farghab. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Ya. Nah, ini sebenarnya konsep pendidikan dalam Islam. Dulu kalau tidak salah pernah juga saya sampaikan cerita di sebuah negara ada deh ya. Ada orang sakit telinga. Pergilah ke dokter telinga THT. Spesialis khusus spesialis telinga. Nyampe sana ditanya, "Yang sakit telinga mana?" "Oh, telinga kanan." "Oh, gitu. Kalau saya bagiannya bukan telinga kanan. Saya bagiannya khusus bagian telinga kiri." "Ah, bagian telinga kanan di sana Anda pergi." Nah, coba bayangkan itu. Sampai telinga kanan, telinga kiri itu khusus itu. Dokternya. Kita kan beda. Sakit apapun deh, sekik doang dokter umum ya. Sakit ini dikasih panadol terus. Apa di negara namanya yang lain-lain, bukan penghilang nyeri doang, waduh. Apapun sakitnya ada penghilang nyeri itu. Ya Allah ya Rabb. Padahal Al-Quran Masya Allah tabarakallah. Faiza faragta
fansab. Setelah sempurna menguasai ilmu pengetahuan itu, baru pindah kepada berusaha sekuat tenaga untuk menguasai yang lain. Dan kuncinya yang kedua tadi itu, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah apapun itu ilmu kita, wa ila rabbika farghab, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilakukan oleh apa? Oleh umat Islam, Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa. Ya, kita kembali kita tuntaskan ini ya, dari ya. Jawaban daripada beliau ini kita jawab hanya ini aja. Nah, nanti kita lanjutkan untuk jawaban kenapa kita kelihatan hina dan sebagainya di bawah yang lain gitu. Kita ini aja dulu tentang tauhid aja dulu. Nah, orang yang terlalu banyak bosnya, banyak tuhannya, maka terlalu banyak yang mereka harus taati. Ini. Al-awamiru muta'addidah, perintahnya juga bermacam-macam. Ini memberhentikan ini memberhentikan ini mereka. Sama wan nawahi kadzalik. Larangan juga seperti itu. Ini ngelarang ini ngelarang ini. Ammal muwahhidu, adapun orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, faqalbuhu mustarih, maka hatinya akan menjadi tenang. Wa aqluhu mustarih, akalnya juga fresh, akalnya juga tenang. Wa fikruhu ghairu musyattat, pemikirannya itu tidak bercabang-cabang macam-macam gitu. Ya. Kenapa? Li'annal khaliqa wahidun, karena penciptanya adalah satu, waraziq wahidun, dan yang memberikan rezeki yakni Allah Subhanahu wa taala satu. Wa mudabbirul amri wahidun, dan yang mengatur segala perkara ini adalah satu, yakni Allah. Wal musyarri' wahidun, dan musyarri'nya yang memberikan syariat, yang menetapkan syariat satu. Wal amiru wahidun, yang memerintahkan satu. Wan nahi wahidun, yang melarang wahidun satu. Kok Nabi Muhammad melarang? Nah, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya, pada hakikatnya. Kita akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan perumpamaan seorang laki-laki budak nih. Ya, ada satu budak dimiliki oleh beberapa orang. Terus ada satu budak dimiliki oleh satu orang. Mana yang lebih tenang, lebih nyaman itu? Ada budak dimiliki oleh sekian orang. Ya Allah, udah repot luar biasa. Pas nanti giliran tuannya yang ini ada yang kasar, keras macam, terus disuruh kerja macam-macam gitu. Makanya Allah SWT mencontohkan warajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Dan ada satu laki-laki hanya dikuasai oleh satu orang aja, dimiliki oleh satu orang. Satu budak dimiliki oleh satu orang, dengan satu budak dimiliki oleh beberapa orang, itu tentunya jauh lebih tenang, gitu ya. Jauh lebih tenang satu budak dimiliki oleh satu orang atau tuannya satu dibandingkan dengan satu laki-laki, satu budak dikuasai oleh beberapa orang. Nah, demikian juga tentang tauhid itu. Tauhid itu menyebabkan kita hidup menjadi tenang dan tentram. Dah sampai sana, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada jawaban berikutnya. Ini jawaban ya atau bantahan terhadap kenapa kita ini menjadi terbelakang hidupnya dibandingkan dengan yang lain. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.